Ya, halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Muhammad Irsyad. Di sini saya akan membawakan tentang geografi Bali, yang dimana tugas ini akan saya persembahkan kepada Bapak Ramang untuk memenuhi tugas 2 dalam matkul Sosiologi dan Antropologi Pariwisata Indonesia. Mengapa saya ambil dengan contoh Bali? Pertama-tama sebagai calon pelaku pariwisata, kita telah mengetahui juga bahwa dalam sektor pariwisata yang ditonjolkan di sini memang dari pariwisata Kepulauan Bali itu sendiri. Oke, lanjut. Oke, yang pertama itu ada letak Bali. Sebelumnya Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya bernama Denpasar. Dan Bali ini juga merupakan terletak sebagai satu pulau di Kepulauan Nusa Tenggara. Yang di awal kemerdekaan Indonesia, pulau ini termasuk dalam Provinsi Sunda Kecil yang beribu kota di Singaraja dan kini terbagi menjadi 3 provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Dan pada tahun 2020, penduduk Provinsi Bali sendiri berjumlah hampir mencapai 4.300.444 jiwa dengan kepadatan 747 jiwa per kilo. Oke. Lalu kita lanjut kepada budaya Bali. Nah, budaya Bali ini mungkin juga bisa sebagai salah satu mengapa Bali bisa berkembang pesat atau bisa mendunia di kalangan turis. Lain dari keramahan penduduk Bali itu sendiri, pada budaya Bali juga mengajarkan tentang prinsip-prinsip dasar yang menguatkan hati mereka, sehingga mereka dan penduduk mereka yang menganut budaya di Bali ini dapat sangat terbuka kepada turis yang akan datang dengan segala percampuran budaya yang akan dilalui masyarakat Bali asli sendiri. Dan di demografi Bali sendiri, agama yang sangat dominan dan agama yang mayoritas di sana yaitu Hindu. Dan juga Hindu itu di sana sekitar 86% kalau dari data tahun sebelumnya. Dan juga ada agama-agama lain seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, Konghucu, dan lainnya. Bahasa yang dianut Bali sendiri yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Persatuan Negara dan bahasa Bali sebagai bahasa utama atau bahasa budaya mereka. Oke, lanjut. Keramahan Bali, seperti yang saya bilang tadi, mengapa Bali bisa sangat terbuka kepada para turis yang akan berdatangan, sedangkan turis yang berdatangan juga secara tidak langsung mungkin akan mempengaruhi budaya asli Bali dengan budaya yang mereka bawa dari negaranya masing-masing. Karena di Bali terkenal akan keramah tamahan dan keterbukaan kepada setiap budaya para turis yang akan berkunjung ke Bali. Jadi mungkin di Bali itu sangat terbuka ya, sehingga apabila turis berkunjung tidak memunculkan rasa ketidaknyamanan atau terancam seperti itu di Bali. Melainkan di Bali sendiri, turis yang berkunjung dan juga banyak beberapa pengalaman dari turis yang sangat menyenangkan di Bali karena keramahan penduduk Bali sendiri. Di Bali mungkin mempunyai sistem prinsip apabila para turis melakukan hal yang sewajarnya dan tidak menjelekkan atau mengotori budaya yang ada di Bali itu sendiri, mungkin penduduk Bali juga bisa membuka pulau mereka agar menjadi destinasi pariwisata Indonesia yang telah mendunia, sehingga bisa menjadi pionir utama pada sektor pariwisata di Indonesia itu sendiri. Oke, selanjutnya ada destinasi di Bali.
Seperti yang kita kenal, Bali sangat terkenal akan kekayaan destinasinya, mulai dari alam dan budaya. Yang dari alamnya sendiri itu seperti pantai, mungkin pegunungan, dan lain-lainnya. Nah, selain itu budayanya juga sangat kaya akan pura-pura yang sangat estetik dan orisinil. Maka dari itu Bali mempunyai banyak julukan seperti Paradise Island atau kepulauan pulau dari para dewa-dewa dan lain sebagainya. Eh, Sebagai primadona pariwisata Indonesia yang sudah terkenal di dunia, Bali juga memiliki tempat-tempat wisata yang menjadi pionir di sana atau yang sudah terkenal di sana. Atau bisa kita sebut sebagai wisata mainstream apabila wisatawan mancanegara atau wisatawan domestik atau wisatawan mancanegara pasti sudah pasti ke sana gitu. Yang pertama yaitu ada Pantai Kuta, Pura Ta'analot, Pantai Padang, Danau Beratan, Garuda Wisnu Kencana atau yang bisa kita sebut GWK itu sebagai patung Garuda Wisnu Kencana yang besar yang ada di sana. Pantai Lovina, Pura Besakih, Uluwatu, Ubud, Munduk, Kintamani, Amet, Tulamben dan lainnya. Dan ada juga seperti pusat kota yaitu Legian yang bisa menjual banyak souvenir adat yang ada di sana. Oke, baik, mungkin penjelasan saya tentang geografi di Bali cukup sekian, dan apabila ada kesalahan atau misalnya ada kurang-kurang informasi atau kesalahan kata yang saya lakukan, saya mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih atas waktu.